Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggring Eka Sarayu, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gresik. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Gadis. Bu Gadis ini beliau adalah guru produktif di jurusan DKV Desain Komunikasi Visual di SMK Negeri 1 Triorejo. Assalamualaikum Bu Gadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rere. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Rere? Alhamdulillah saya juga sehat. Ya, Bu Gadis, sebelum kita melakukan supervisi, ada yang ingin saya tanyakan nih ke Bu Gadis. Nah, kita perlu ketahui bahwa supervisi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama ya Bu Gadis, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu Gadis capai? Oh ya, untuk tujuan pembelajaran saya yaitu yang pertama menyimpulkan ruang lingkup desain berdasarkan project brief dengan benar. Kemudian yang kedua menyusun kreatif brief dengan brief yang telah disepakati dengan tepat. Kemudian yang ketiga merencanakan media desain yang bertujuan dengan baik. Kemudian yang keempat menampilkan rancangan visual secara tepat dalam suatu proyek desain dengan benar. Berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Benar. Selanjutnya untuk area pengembangannya Bu yang ingin diobservasi Bu Gadis itu apa saja? Oh ya, untuk area pengembangan yaitu peserta didik diharapkan dapat merancang sebuah konsep kreatif desain dari sebuah brief agar desain yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan dan harapan hingga memberikan hasil yang nyata. Jadi area pengembangan Bu Gadis ini mencakup aspek keterampilan dalam mendesain ya Bu ya. Iya, benar. Lalu untuk strategi pembelajaran yang akan Ibu Gadis lakukan nanti menggunakan strategi apa, model pembelajaran yang bagaimana maupun metode yang bagaimana Bu Gadis? Oh ya, untuk strategi yang saya pilih yaitu yang pertama adalah guru memberikan strategi yaitu berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian yang kedua, saya menggunakan model PBL. Siswa diharapkan dapat berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh guru sehingga dapat mencari solusi atas permasalahan tersebut. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran diskusi. Berarti Bu Gadis nanti akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model yang digunakan PBL ya Bu, problem based learning, dan metodenya yaitu diskusi kelompok. Baik Bu Gadis, lalu Bu Gadis untuk media pembelajarannya menggunakan media pembelajaran apa? Oh ya, untuk media pembelajaran yaitu yang dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa antusias dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Untuk media pembelajarannya yang pertama adalah dari contoh-contoh yang sebelumnya, kemudian yang kedua pada saat mendesain dia menggunakan Corel Draw dengan kreativitas untuk mendesain. Wah, luar biasa sekali ya Bu Gadis. Kalau begitu, di hari apa Bu Gadis mengajar, di kelas berapa, dan jam keberapa Bu Gadis? Untuk pembelajaran yaitu kelas 11 DKV 2, pembelajarannya pada hari Selasa jam ke-8 sampai jam ke-11. Baik Bu Gadis, jadi hari Selasa saya akan datang di kelas Bu Gadis ya, untuk melihat Bu Gadis di proses pembelajaran di kelas. Nah, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan terakhir nih Bu. Dari perbincangan kita hari ini, Bu Gadis mendapatkan apa ya yang sudah kita bincangkan di pra-observasi ini? Ya, saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti dan apakah sudah saya persiapkan dari sekarang, Bu. Baik Bu Gadis, sampai jumpa lagi di kelas ya Bu Gadis. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Permisi Bu Gadis. Begini Bu Gadis, hari ini saya ingin supervisi di pembelajaran Bu Gadis. Jadi saya ingin mengobservasi kegiatan pembelajaran dengan murid-murid di sini. Apa Ibu keberatan? Baik Bu, tidak apa-apa. Silahkan Bu untuk melihat dan mensupervisi.
Terima kasih Bu Ya, Gadis. sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jaga kondisi kalian. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, untuk hari ini di pembelajaran mapel MP, mapel pilihan, mata pelajaran mapel pilihan, sekarang saya akan menjelaskan tentang menerapkan desain brief. Apa itu desain brief? Desain brief adalah perencanaan awal saat kita akan membuat suatu proyek dengan klien. Next. Nah, di menerapkan desain brief ini, definisinya adalah suatu gambaran awal, suatu proyek desain. Kemudian yang kedua, tujuannya apa? Membantu desain. Yang ketiga adalah dalam hal-hal yang penting ada profil, ulasan. Kemudian yang keempat adalah merek produk dan target pasar. Yang kelima adalah referensi desain. Yang keenam adalah kerangka dasar desain brief. Kemudian yang ketujuh itu adalah lanjutannya tentang merek, produk, dan target pasar. Kemudian yang terakhir adalah referensi desain. Yang kesembilan yaitu melaksanakan desain brief. Apa yang perlu dipersiapkan yaitu demand planning, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari desain brief itu apa? Dokumen untuk proyek. Dan untuk latihannya yaitu kita akan membuat desain brief berdasarkan kerangka yang sudah dijelaskan. Adapun contohnya yaitu seperti ini. Nah, nanti akan saya bagikan di ketua kelas, yaitu kerangka desain brief. Yang pertama adalah nama proyeknya, yaitu branding wisata atau branding makanan khas. Contohnya sudah saya pilah-pilah dan saya pilih, yaitu ada Museum Kapal Selam. Ini branding wisata ya. Yang kedua adalah Lentomboro, adalah makanan khas. Kemudian Jati Sewu, yaitu tentang wisata. Yang keempat, Kebun Binatang Surabaya adalah branding wisata. Kemudian Lontar Sewu adalah branding wisata. Yang keempat adalah Nasi Krawu. Yang kelima adalah Grand Harvest. Yang ketujuh adalah Tugu Pahlawan. Nanti kita akan membuat satu kelompok. Paling tidak satu kelompok itu ada 4, ada yang 5 karena memang di sini 34 siswa. Contoh dari kerangka desain brief ini yaitu nama proyeknya tolong ditulis ya anak-anak, kalau kamu branding wisata atau branding makanan khas. Kemudian jangan lupa dikasih namanya juga, wisata apa di situ. Contohnya kalau wisata Hendrosari, tolong ditulis di sini ya, di merek klien. Kemudian yang ketiga, penanggung jawab klien itu adalah nama kalian, nama siswa sendiri. Kemudian telepon HP dari kalian. Kemudian tujuannya kamu membuat branding itu apa? Yaitu yang pertama untuk membuat poster. Kemudian yang kedua membuat video promosi reel. Yang ketiga yaitu menampilkan di sosial media. Targetnya kita adalah format JPG atau PNG dan video reels. Nanti untuk video reels minimal adalah 15 detik, maksimal kelipatan 15. Boleh 1 menit lebih 15 atau 2 menit silahkan. Yang penting kelipatan 15. Timeline atau deadline-nya saya berikan 2 minggu untuk take video.
Untuk editingnya saya berikan 1 minggu. Jadi paling tidak pengerjaan paling cepat adalah 3 minggu sampai 1 bulan. Kemudian budgetnya berapa? Perkiraan aja, seperti bensin, makanan, talentnya, kamu bayar berapa kira-kira. Perkiraan itu kamu harga jual video kamu kasihkan ke klien itu berapa. Loh Bu, harusnya gratis kok Bu. Anggap aja kalau itu saya lagi membeli adalah proyek kamu. Seandainya proyek kebun binatang, kamu hargai berapa? Kamu hargai 3 juta, silahkan, tidak apa-apa. Namanya kan kita belajar untuk membuat proposal, desain brief kepada orang lain. Besok saat kalian kalau sudah kerja, kamu seperti ini, nggak boleh, loh Bu aslinya ini loh gratis, ya jangan. Kamu harus paling tidak ya profesional. Kamu hargai berapa video kamu, posternya berapa, jangan gratis ya. Anak-anak ya sudah paham ya? Itu. Kemudian yang ketiga adalah ulasan merek. Nah, di sini kamu jelaskan. Wisata Pasir Putih Delegan merupakan salah satu wisata pantai yang paling populer. Itu kamu bisa lihat di searching di Google ya. Kalau seandainya di situ ada Museum Kapal Selam dibangun pada tahun 1990 di Surabaya. Seperti itu, tolong dijelaskan sedikit, kopas di Google tidak apa-apa. Seandainya Bu Lentomboro di mana ya? Lentomboro adalah suatu makanan khas yang terbuat dari sari kedelai, kemudian diberikan bumbu-bumbu pilihan seperti itu. Kamu jelaskan sedikit ya. Kalau seandainya kamu tentang makanan. Kemudian yang kedua adalah ulasan produk. Di situ seandainya di museum kapal selam itu ada tempat untuk toilet atau food court atau mungkin ada mainan atau wahana, tolong disebutkan kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah, nggak usah diisi. Ini kan contohnya kalau Delegan itu ada gazebo, musola, toilet, area parkir dan yang lain-lain. Kemudian target audiensinya itu apakah anak-anak atau seluruh? Kamu mengajak promosi ini tuh untuk anak-anak ataukah untuk semua umur? Itu tolong dipikirkan. Kemudian pesan utama dan penekanan nada suara sama ya, wisata, fasilitas, lokasi. Tolong jangan lupa dikasih lokasi berada di Kota Baru, Ndriorejo, kayak gitu tolong ditekankan. Kamu kan biasanya lihat di TikTok ya, kayak ayo Rek, sekarang kita akan berkunjung di lokasi seandainya Padusan Wisata Trawas. Di sini ada air panas, kemudian menyediakan air dingin. Setelah itu ada gazebo untuk bersantai dan ada food court untuk menyediakan makanan dan minuman. Selain itu, harganya juga murah, Rek. Silahkan, lokasi ada di Pacet, Jawa Timur. Lokasinya ada di sini ya, kayak gitu ya. Kemudian jangan lupa ke sini bersama dengan keluarga atau sang kekasih kamu. Maksudnya tuh mengajak. Tolong nanti bisa lihat referensi yang ada di TikTok atau mungkin nanti dari kakak kelas kamu, nanti kamu lihat. Penekanan nada. Penekanan nada itu harus menarik perhatian. Ayo, kapan lagi kita akan liburan ke Museum Kapal Selam? Gitu. Ayo Rek, ya terserah. Kamu bagaimana untuk penekanannya ya, atau mungkin kamu punya intonasi tersendiri. Kemudian ini ya, referensi desain mencantumkan harga. Jangan lupa lokasi seandainya Lontar Hendrosari itu lokasinya di mana, tiket masuknya itu berapa, dicantumkan. Kemudian
apakah ada maskotnya? Kalau nggak ada, tolong kamu buat maskotnya. Contohnya kalau Museum Kapal Selam berarti maskotnya tentang kapal, silahkan, kayak gitu. Kalau seandainya Lentomboro berarti maskotnya tentang lento. Sudah paham yang cowok-cowok? Yang laki-laki sudah paham ya apa itu maskot? Kemudian elemen visual itu adalah sebuah poster. Yang kedua adalah video kamu. Sudah itu saja. Kemudian jangan lupa nanti apabila kurang paham bisa ditanyakan kepada guru pembimbing. Nah, contohnya yaitu seperti ini ya. Untuk brosurnya bisa kalian lihat, nanti kita buat desain yaitu dengan kelompok. Kalau kalian kebun binatang bagaimana? Tolong fotonya banyak ya. Kalau mengambil objek di kebun binatang, tolong fotonya yang banyak. Buat apa, Bu? Ngebei memoriku enggak, untuk membuat poster. Nah, untuk menarik perhatian konsumen agar bagaimana dengan poster kamu, apakah tertarik apa tidak? Sudah paham yang laki-laki? Paham ya untuk posternya ya? Nah, nanti tolong video dan fotonya yang banyak kalau take video. Jangan hanya 1 atau 2 aja. Nah, seperti ini contohnya, mohon maaf kalau audionya itu tidak keluar. Nah, di sini kakak kelas kamu mengenalkan makanan khas Gresik yaitu ikan sembilang. Itu padahal sudah penting ya, udah penting. Nah, mohon maaf suaranya tidak keluar, nanti saya kirimkan ke ketua kelas agar kamu lihat sendiri. Nah, ini contohnya, ini adalah makanan khas Gresik, ikan sembilang. Nah, di situ ada logo-logonya, logo Gresik, logo dia sendiri, maskotnya, ikan, dan logonya dia, kemudian pesona Indonesia. Kenapa kok saya menyertakan pesona Indonesia? Mungkin saja yang melihat video kamu itu dari luar negeri, biar bisa menarik perhatian turis dari mancanegara. Kita bisa mengenalkan Gresik itu seperti ini. Nah, di sini ada lokasinya, Megareh Bunga, Kabupaten Gresik. Kemudian di situ ada subtitlenya juga. Ada contohnya seperti ini ya. Nanti proyeknya kita bisa berdiskusi kelompok dengan kelompoknya. Nah, ini salah satu contoh. Mohon maaf suaranya tidak bisa, nanti saya akan kirimkan ke ketua kelas ya Timothy. Mohon maaf kalau suaranya nanti karena ada kendala ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalian nggak usah malu untuk take video. Kalian masih kelas 11, paling tidak kamu punya skill di depan kamera, kalian bisa mendesain juga. Untuk bahasanya terserah, yang penting sopan, bajunya juga. Kalian bisa memperkenalkan ke wisata, inilah Gresik, inilah Jawa Timur. Apabila ada pertanyaan silakan untuk bertanya sambil melihat video. Sudah ya, kalian sudah melihat beberapa video tentang contoh bagaimana tugas kalian. Sekarang kita akan berdiskusi kelompoknya masing-masing. Bisa dengan satu kelompok, bisa membicarakan bagaimana untuk perjalanannya, untuk desainnya. Tolong sekarang ke kelompoknya masing-masing. Untuk yang belum silakan menulis ya, terutama yang Lentomboro sama Museum Kapal Selam. Apabila kalian tidak seret bisa diganti dan bisa tempat atau makanannya yang ingin diganti itu apa, tolong bilang. Silahkan. Untuk yang belum dapat kelompok silahkan untuk menulis, mohon maaf Bu, saya nggak seret sama kapal selam,
itu yang mana? Terserah kamu. Makanan monggo, terserah kalian. Silahkan sekarang kita ke kelompoknya masing-masing ya, membicarakan untuk kelompoknya biar bisa langsung bekerja membuat desain. Nanti untuk desainnya kita sketsa dahulu karena komputernya masih dalam ANBK, jadi kita membuat ke sketsa dahulu ya untuk membuat poster, maksudnya kasaran sketsa kasar yaitu tentang maskotnya. Jangan lupa tolong dibicarakan dengan kelompoknya masing-masing. Ayo silahkan, ada yang belum ke kelompoknya? Redo? Yang mana? Apakah sesuai apa tidak ada yang sesuai? Kalau tidak yang sesuai yang mana? Silakan diskusi dengan kelompoknya. Kemudian ada lagi yang ditanyakan, apakah ada kesulitan untuk proyek video ini? Kan kalau misalnya videonya itu semua sisi gitu. Iya, jadi seandainya kamu kan KBS, kamu kan berempat ya, nanti mungkin dibagi aja biar memori HP-nya nggak penuh. Terus apa lagi? Berempat, jadi Iya. videonya itu satu orang bikin satu. Iya, satu-satu. Jadi gantian untuk take videonya. Mungkin aja sekarang kamu jadi talent, kemudian jadi kameramen. Maksudnya gantian biar nanti enak. Untuk durasinya kelipatan 15 ya. Yang penting kamu cut lah. Pakai HP saja. Kalau kamu punya kamera ya monggo, tapi kalau tidak ada kamera SLR pakai HP saja. Untuk Bu, mohon maaf suara dubbingnya kan nggak kedengaran. Nanti dubbingnya sendiri di kelas saja. Biasanya gitu. Kalau kakak kelas kamu itu cuma ambil gambar sama audionya di sekolah atau di rumah ya, atau mungkin Bu aku gak enak Bu kalau nggak pakai audio. Kalau ayo Rek, sekarang nikmati dan datangilah KBS, kapan lagi loh ada promo terbaru, kayak gitu. Terserah kamu nanti kata-katanya, yang penting kamu lihat dari, gak harus ngomong banyak ya, ngomong banyaknya itu pas dubbing aja. Kalau mic-nya pakai HP satunya juga boleh. Nggak apa-apa, kalau pakai HP monggo, pakai mic boleh. Sudah paham ya? Nah, untuk pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Apakah sudah jelas untuk hari ini? Untuk pembelajaran MP ini, kesimpulannya yaitu kita harus membuat suatu proyek, bagaimana kita bekerja sama dengan klien, dan kita bisa membangun bagaimana kepercayaan itu melalui membuatkan video promosi dan untuk membuat poster, yaitu untuk mengenalkan produk yang akan kita promosikan itu apa. Jadi apabila kalian kurang mengerti dan kurang paham, tolong ditanyakan kembali ke guru pembimbingnya masing-masing. Dan sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Silakan bersiap diri dan kita berdoa. Tetapi jangan lupa untuk sesudah berdoa, jangan lupa dirapikan kembali tempat kursinya, kemudian komputernya tolong dimatikan, sampah-sampahnya jangan lupa dibuang. Apakah sudah siap? Kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hati-hati di jalan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Gadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu, cerah ya Bu Gadis nih. Begini nih Bu Gadis, di kegiatan pasca observasi ini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada Bu Gadis, tujuannya untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik Bu Gadis, pertanyaan pertama ya Bu Gadis. Bagaimana perasaan Bu Gadis setelah kegiatan observasi yang sudah kita lakukan di waktu yang lalu? Iya, untuk pembelajaran yaitu mungkin yang hal pertama yaitu saya merasa tegang dan kurang percaya diri Bu, karena alhamdulillahnya berjalan dengan baik. Kemudian tapi saya merasa senang dan lega saat dilakukan supervisi karena mendapat hal yang baru dalam pembelajaran. Baik Bu, untuk tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas itu apa saja Bu? Ya, untuk tahapannya yaitu khususnya menyusun perencanaan dan pembelajaran berdifferensiasi dan memuat KSE di kelas. Oh gitu ya Bu ya. Kemudian untuk area pengembangan ya Bu ya, sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan ini tercapai Bu? Yang saya lakukan di kelas adalah pengembangan dan memandu proses pembelajaran yang efektif dan memfasilitasi murid belajar dengan nyaman. Alhamdulillah berjalan dengan baik, kemudian mungkin memang masih ada kendala Bu. Oh begitu, ada kendala, tapi area pengembangannya sudah berhasil dicapai. Sudah Bu. Kalau boleh tahu, kendala atau hambatan yang Ibu alami di kelas itu apa ya Bu? Seperti apa? Untuk kendala dan hambatan yang biasanya sering terjadi yaitu mengkondisikan murid, kemudian karena pada kegiatan diskusi kelompok, saat kelompok selesai bukan malah duluan, malah mereka berbicara sendiri dan ramai seperti itu Bu. Jadi membutuhkan waktu yang lama untuk mengondisikan siswa tersebut di dalam kelas. Saya akan mempersiapkan bahan ajar yang telah saya kembangkan agar lebih menarik lagi, agar siswa tersebut bisa menarik perhatian untuk pembelajaran selanjutnya. Bagus sekali Bu. Jadi hal positif apa yang Ibu lakukan saat pembelajaran tersebut? Saya sudah menerapkan strategi, yaitu strateginya pembelajaran berdifferensiasi, kemudian yang berintegrasi dengan KSE, serta pemanfaatan media pembelajaran Bu. Ya, seperti itu. Kemudian ya Bu, apa yang ingin Ibu tingkatkan dalam pembelajaran selanjutnya? Dengan mengembangkan aspek asesmen, kemudian pemberian umpan balik kepada siswa. Itu. Oh iya, bagus Ibu itu. Kemudian yang terakhir Bu ya, Ibu punya rencana nggak tindak lanjut berikutnya setelah kegiatan supervisi ini? Untuk tindak lanjutnya yaitu mungkin saya akan mengembangkan lebih baik lagi dan inovatif lagi dalam pembelajaran berdifferensiasi pada kelas Ibu, serta mengembangkan asesmen dan umpan balik Bu. Kapan nih rencananya ingin diaplikasikan di kelas? Insya Allah saya akan melakukan secepatnya dengan materi berikutnya dengan baik, kemudian agar siswa bisa menarik dan bisa nyaman dengan pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu media pembelajarannya, kemudian untuk menerapkan strategi dalam pembelajaran. Semoga nanti apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar, kemudian dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, proses pembelajaran juga bisa lebih baik dari sebelumnya Ibu ya. Baik. Ya, baik Bu. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kendala Ibu. Enggak apa-apa Ibu, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Baik Bu Gadis, terima kasih atas waktunya Ibu Gadis sudah Sama-sama Bu Riri. diberikan kesempatan melihat Bu Gadis mengajar di kelas, kemudian kita juga saling sharing nanti cita-cita ya Bu, gimana hasilnya setelah Ibu
aplikasikan atau diterapkan di kelas rencana Ibu tadi. Oke. Baik, Bu Sukses Riri. selalu ya Bu Gadis. Iya, Terima sama-sama, kasih. Bu Riri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.